Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ujang Komarudin di UK Talks. Kali ini saya akan membahas tentang isu yang sedang hot nih, isu yang sedang rame, isu yang sedang menjadi buah bibir di seluruh Indonesia. Apalagi kalau bukan soal Pilkada Daerah Khusus Jakarta. Wilayah ini sangat strategis, semua kekuatan akan bertarung dan bertaruh di Jakarta untuk memenangkan kandidatnya. Kita tahu, sama-sama tahu kemarin PDIP yang sejatinya, ya saya mendengar gitu dan kita semua sudah menyaksikan akan mengumumkan Anies Baswedan menjadi calon bupati dari PDIP, tetapi ternyata mundur. Ternyata tidak tahu apakah mundur ataukah memang tidak jadi ya. Karena PDIP sendiri mengatakan bukan batal kok karena belum diputuskan katanya. Nah, saya melihat menyaksikan juga bahwa tadinya calonnya Anies Baswedan pasangannya adalah Pak Rano Karno. Tentu siapa yang tidak kenal Rano Karno? Seorang politikus, seorang seniman yang kita tahu dengan filmnya yang legenda, yaitu Sidul Anak Sekolahan. Begitu luar biasa. Nah, kemarin tidak jadi tuh PDIP mengusung Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno. Padahal sudah duduk berdampingan, sudah menggunakan pakaian putih. Pak Anies juga sudah meminta restu doa dari ibundanya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh PDIP, misalkan Anies harus punya kartu anggota PDIP, atau juga Anies harus nurut kepada PDIP, lalu juga misalkan Anies harus berideologi Soekarnois, lalu harus berpihak kepada Wong Cilik, atau mendukung konsep gotong royong, atau hanya sekedar itu, atau ada masalah yang lain. Nah, saya melihat tentu masalahnya complicated ya. Kenapa? Karena kita tahu, sama-sama tahu PDIP ketika 2017 yang lalu, ketika pilkada sebelumnya, itu menjadi lawan politik dari Anies. Ya, PDIP selalu mengkritik keras Anies Baswedan ya, terkait dengan isu misalkan politik identitas, isu agama, isu SARA gitu, dan itu sangat clear ya serang kepada Anies Baswedan. Lalu ketika Pilpres yang lalu juga menjadi lawan politik bagi Anies Baswedan. Kenapa misalkan pada pilkada kali ini memiliki kepentingan yang sama untuk saling katakan mendukung satu sama lain? Ya mungkin kepentingannya sama secara politik, lalu juga lawan politiknya juga sama, mungkin ya ada Jokowi, maka ya karena basis koalisi atau basis dukung-mendukung itu adalah sangat cair, basisnya adalah kepentingan, ya maka bisa saja ketemu. Nah, lalu bagaimana dengan grassroots ya? Kita tahu bahwa Anies dulu isunya didukung oleh kelompok Islam kanan, sedangkan kita tahu PDIP grassrootsnya adalah katakanlah nasionalis. Apakah ini ketemu? Nah, dalam politik memang ya ada titik di mana singgungan ketika kampanye di masa lalu. Tetapi ada titik di mana kompromi itu juga mempertemukan dua kepentingan yang sebenarnya antara Islam dengan nasionalis tidak bisa dibendulkan. Ya kadang-kadang cair, kadang-kadang ya menjadi lawan dalam konteks politik. Tetapi tadi jangan dibenturkan. Saya melihatnya ya Anies mungkin bisa saja masih mendapatkan dukungan dari kelompok Islam, tetapi saya meyakini mayoritas kelompok Islam lebih banyak kepada pasangan RK dan Suswono, karena di sana ada PKS, ada PKB, ada PAN, ada P3 yang suka tidak suka ya kelihatannya basis dukungan partai-partai tersebut ya dari kelompok Islam itu yang mendukung RK dan Suswono. Tetapi ya tadi bagaimanapun Anies ada pemilih Islamnya yang bisa saja dirawat oleh Anies untuk bisa mendukung Anies di pilkada ini. Nah, lalu saya melihat bisa jadi diundurnya atau tidak jadinya ya pengumuman kemarin itu ya berbasis bisa jadi ada tekanan politik, misalkan ancaman politik, misalkan terkait dengan akan direvisinya undang-undang MD3 yang bisa saja PDIP kehilangan kursinya dari ketua umum. Lalu juga bisa jadi akan diangkat kasus-kasusnya, misalkan kasus-kasus dari kader-kader PDIP, dari petinggi-petinggi PDIP yang kita tidak tahu. Oleh karena itu saya melihat ya kegagalan kemarin pengumuman Anies adalah ya tentu kompromi-kompromi yang belum tuntas. Deal-deal politik yang belum selesai.
Lalu juga mungkin juga ada kesepakatan-kesepakatan yang di belakang layar belum terjadi ya, belum final. Nah, saya melihat ada potensi memang PDIP mengusung Anies Baswedan. Kalau seandainya Anies Baswedan tadi manut pada PDIP, ikut garis perjuangan PDIP, menjadi anggota PDIP juga, dalam konteks itu ya PDIP mungkin saja bisa mendorong atau mengusung Anies maju di pilkada saat ini. Tetapi ada di mana kita juga bisa menyaksikan Anies tidak bisa jadi atau tidak bisa diusung. Kenapa? Ya berpacu pada pernyataannya Pak Wali Dondo Kambe yang mengatakan bahwa ya calonnya bukan Anies katanya. Kita sudah berubah calonnya yaitu Pak Pramono Anung dengan Rano Karno. Itu juga mungkin, itu juga bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tahu prinsip di PDIP adalah mengutamakan kadernya sendiri, memprioritaskan kadernya sendiri untuk bisa maju menjadi calon kepala daerah di banyak daerah termasuk di daerah khusus Jakarta. Jadi seandainya ada perubahan skenario yang tadinya ingin mengusung Anies, lalu berubah mengusung Pak Pramono Anung, dan dalam konteks politik mungkin saja. Jadi kita lihat saja nih dalam sehari 2 hari ini, karena kita tahu tanggal 29 di hari Kamis nanti penutupan pendaftaran calon kepala daerah itu ditutup, maka kita akan menyaksikan apakah PDIP betul-betul mengusung Anies Rano Karno ataukah mengusung kadernya sendiri yaitu Pak Pramono Anung dengan Rano Karno, ataukah Basuki Cahayapurnama dengan Rano Karno. Kita tidak tahu. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah kebijakan di PDIP merujuk pada satu nama yaitu Ibu Megawati. Jadi semua keputusannya berbasiskan kepada rasionalitas dan emosionalitas dari Ibu Megawati. Nah, kita saksikan bahwa pilkada memang kalau tanpa Anies tidak ramai ya, tidak menyenangkan, tidak mengasihkan. Tetapi seandainya Anies tidak diusung oleh PDIP pun, ya itu menjadi bagian daripada dinamika politik, ya bahwa sejatinya kepentingannya mungkin belum bertemu antara Anies dengan PDIP. Begitu juga sebaliknya, kalau Anies diusung oleh PDIP dalam waktu beberapa hari ke depan, maka ya bisa jadi kepentingannya sama. Yaitu sama-sama ya dalam konteks politik sedang terpinggirkan, dalam konteks politik sedang di luar kekuasaan, dalam konteks politik ya menjadi antitesa Jokowi, ingin melawan Jokowi, yang sama-sama kelihatannya Anies dengan PDIP juga terluka oleh Jokowi. Nah, saya melihat bahwa dalam pilkada ini kita saksikan Anies masih memiliki elektabilitas tinggi. Apakah PDIP mengusung? Apakah tidak? Tentu ini adalah sesuatu yang patut kita tunggu. Semua keputusannya ada di Ibu Megawati. Dan kita lihat juga bahwa fenomena hari ini adalah bagaimana kita menyaksikan pilkada yang begitu dinamis di Jakarta, begitu cepat perubahannya, dan dalam konteks itu pula kita ingin menyaksikan bahwa kita ingin punya gubernur daerah khusus Jakarta yang berkualitas, yang memiliki kapabilitas, yang memiliki integritas, yang memiliki moralitas, juga memiliki leadership yang kuat, sehingga mampu membawa Jakarta menjadi kota yang bukan hanya maju secara nasional, tapi juga menjadi kota global yang betul-betul menjadi kota terbaik di tingkat internasional. Kita tunggu nanti siapa yang akan diusung oleh PDIP, apakah Anies dengan Rano Karno, apakah Pramono Anung dengan Rano Karno, ataukah Basuki Cahayapurnama dengan Rano Karno. Tentu kita tidak bisa memprediksi karena semuanya adalah otoritas dan kewenangan dari Ibu Megawati. Tentu akan berbasis kepada rasionalitas dan objektivitas dalam konteks mengusung kandidat di Jakarta. Saya meyakini juga bahwa PDIP tidak main-main, ingin menang. Tentu kandidat yang diusungnya adalah yang katakan populer, yang memiliki elektabilitas tinggi, isi tasnya juga bagus, dan akseptabilitasnya juga tinggi. Soal siapa nama yang akan diusung nanti, apakah Anies atau bukan, kita patut tunggu bersama-sama. Ini adalah episode di mana daerah khusus Jakarta akan mencari pemimpinnya, dan warga Jakarta akan menentukan nasibnya dalam 5 tahun ke depan. Dan saya yakin juga bahwa warga Jakarta akan memilih berdasarkan kepada rasionalitasnya. Siapa yang terbaik, siapa yang punya investasi besar di Jakarta, siapa yang mampu katakanlah menaklukkan hati warga Jakarta
maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.